Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan terusan daripada part yang sebelumnya yang menjelaskan tentang kaidah tafsir, yaitu kaidah atof. Tadi sampai kepada lil mutlaqil jam'i. Dan yang selanjutnya itu huruf atof waw itu sebagai eh, eh, li, apa namanya sebagai prioritas atau lil uluwiyati, sebagai prioritas, salah satu fungsi daripada uh, huruf atof tersebut. Contohnya terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana ila akhir hayat. Pada ayat di atas terdapat 3 qodiyah atau pokok ajaran yang dirangkai dalam waw atof, yaitu beribadah kepada Allah, kemudian jangan menyekutukannya, dan berbuat baik atau berbuat kebajikan kepada orang lain. Melihat konteks tersebut, waw atof ini berfungsi sebagai lil mutlaqil jam'i. Ini bisa dijelaskan tidak ada ibadah tanpa meninggalkan kesyirikan dan berbakti kepada orang tuanya. Namun dalam kalimat wabil walidaini isana sampai wa malaikat aimanukum, huruf waw tersebut bisa dipahami sebagai yang menunjukkan skala prioritas. Itu. Argumentasinya adalah bahwa kalimat bijil kurba itu diatofkan kepada bil walidain, di mana huruf ba yang ada di kalimat pada kalimat bil walidain dikaitkan kepada term ihsan. Sebab kalau waw tersebut dipahami sebagai lil mutlaqil jam'i, maka seseorang baru dianggap berbuat baik jika mencakup semua yang ada di sana. Demikian ayat di atas itu bisa dijelaskan bahwa berbuat kebaikan sebagai perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mendahulukan orang tuanya, lalu secara berurutan kepada karib-karibnya, kemudian kepada anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan juga tetangga jauh, atau kepada teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Sementara perintah berbuat kebajikan itu digunakan term ihsana yang diambil daripada ahsana yuhsinu ihsana, yaitu kebaikan yang dirasakan oleh pihak lain. Sehingga kebaikan yang terlahir dari kata ihsan adalah kebaikan yang bersifat sosial, bukan bersifat individu. Juga bukan bentuk timbal balik. Dengan kata lain, kebaikan sosial tersebut terlahir karena dia karena dia melihat kebaikan Allah terhadap dirinya. Bukan karena orang yang baik itu pernah berbuat baik kepada dirinya. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang mempunyai jiwa ihsan. Maksud daripada penjelasan yang di sini, nilai ibadah seseorang itu bukan saja tidak dicampur dengan syirik, namun juga merefleksi terhadap sikap hidupnya yang senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ini bisa dipahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah itu berbuat baik kepadamu. Itu merupakan surah Al-Qasas ayat 77. Melihat ayat di atas,
bahwa yang melandasi seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain itu bukan karena orang tersebut berbuat baik kepada dirinya, akan tetapi ia melihat Allah senantiasa berbuat baik kepadanya. Karena itu dua kalimat di atas itu tidak sama. Kata ahsin itu terdapat subjek dan juga predikat. Namun kata ahsin itu tanpa objek. Bedakan dengan kalimat setelahnya ahsanallahu ilaika, ada subjek yaitu Allah, ada predikat yaitu ahsana, dan ada objek itu lafaz ilaika. Sebab yang dikehendaki oleh ayat ini bukan saja kebaikan yang bersifat timbal balik, akan tetapi kebaikan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kalimat yang disisipkan dalam terjemah yaitu yakni kepada arti kepada orang lain memang sengaja diletakkan di dalam kurung. Karena kalimat ini tidak ada di dalam ayat. Ia hanya dimaksudkan sebagai penyeimbang dari pernyataan yang pertama. Hanya saja ketika kita harus memilih kepada siapa sikap kebaikan itu kita harus tunjukkan, maka secara berurutan ayat di atas itu memberikan arahan. Dan contoh yang kedua itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wa aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil ila akhir ayat. Ayat di atas itu menjelaskan berapa kadar seseorang itu harus berinfak dan kepada siapa harta itu harus disalurkan, harus atau tasarrufkan. Kadar infak di dalam ayat ini ditunjukkan kepada kata khair. Kata khair ini bukan berarti kebaikan, namun diartikan sebagai harta. Harta disebut khair, maka makna dasarnya adalah sesuatu yang baik. Menunjukkan bahwa karakter harta itu sebetulnya baik. Ia menjadi haram karena cara memperolehnya dan juga cara menggunakannya. Jadi yang haram itu bukanlah bendanya, akan tetapi suatu perbuatannya. Kecuali memang benda itu sudah asal hukumnya itu haram. Contoh seperti khamar atau babi dan lain-lainnya. Nah, pembahasan tentang ayat ini itu sebetulnya akan dibahas pada kaidah-kaidah yang lain atau di kaidah makrifah atau nakiroh. Sementara yang berkaitan dengan siapa yang harus menerima harta infak tersebut, maka orang tua itu harus didahulukan untuk menerima harta infak tersebut. Tentu saja setelah kebutuhan keluarga inti atau kebutuhan suami atau kebutuhan istri dan juga kebutuhan anak-anaknya itu sudah terpenuhi, baru kemudian secara berurutan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat di atas itu baru bisa diberikan kepada orang tua atau diberikan kepada mertua. Nah, dalam kaitan ini Wahbah Zuaili itu menjelaskan orang tua itu harus didahulukan daripada orang lain. Mengapa harus didahulukan? Disebabkan mereka adalah kerabat yang paling dekat. Bukan sahabat, bukan teman, tapi kerabat yang paling dekat itu adalah orang tua. Atas alasan ini, maka waw atop yang menghubungkan kalimat walidain dan kalimat yang setelahnya itu lebih tepat menunjukkan urutan atau skala prioritas daripada
lil mutlaqil jam'i. Cukup sekian dan terima kasih, dan nanti akan disambung kaidah yang selanjutnya di dalam part yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.